Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan di pemrograman Python. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang operator ternary. Di sini ada sebuah contoh program yang sudah memanfaatkan operator ternary biar kita nanti ada gambaran ya. Jadi program seperti apa yang akan kita buat. Misal nih teman-teman, di sini kita punya inputan ya. Di sini ada tulisannya nilai. Kalau kita inputkan misal nilainya 75, dia dinyatakan tuntas. Tapi kalau kita inputkan di bawah 75, misal 74, dia dinyatakan tidak tuntas. Jadi itu salah satu pemanfaatan dari operator ternary. Sekarang kita coba bahas materinya. Jadi untuk operator ternary ini, jadi kita tadi punya sebuah ilustrasi, seorang siswa akan dinyatakan lulus atau tuntas pada suatu ujian apabila mendapatkan nilai di atas 75. Ya, kalau di bawahnya 75 berarti dia dinyatakan tidak lulus atau tidak tuntas. Ya, jadi operator ternary ini di Python adalah cara singkat untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu yang ditulis dalam satu baris saja. Jadi ternary ini dia adalah pengkondisian secara singkat. Dia hanya punya dua kondisi saja teman-teman. Makanya dia dituliskan dalam satu baris. Kalau kita nanti butuh kondisi yang lebih kompleks atau cabang yang lebih banyak, kita bisa menggunakan percabangan. Jadi di sini coba kalian bayangkan kita ingin memeriksa sebuah kondisi. Jika kondisinya benar seperti tadi studi kasusnya, jika nilai adalah lebih dari 75, lakukan sesuatu. Tadi kita menampilkan tuntas. Jika salah atau tidak memenuhi, maka lakukan hal lain. Tadi jika nilainya kurang dari 75, maka kita menampilkan tidak tuntas gitu. Jadi di sini kita punya studi kasus teman-teman, seorang siswa akan dinyatakan lulus pada suatu ujian apabila mendapatkan nilai di atas 75. Jadi ini adalah skripnya, langsung aja kita coba masuk ke Visual Studio Code-nya. Sekarang misal kita punya variabel nilai, nilainya itu misal 74. Kita akan memeriksa nih teman-teman, apakah nilai itu lebih besar atau kurang dari KKM. Saya akan buat sebuah variabel namanya KKM, atau batas dari nilai dinyatakan dia tuntas atau tidak ya di sini. Saya berikan KKM nilainya 75 teman-teman. Untuk membuat sebuah operator ternary, kita harus buat sebuah variabel untuk menampung hasilnya. Ya, misal di sini saya berikan status. Ya, jadi untuk hasil dari operasinya tadi akan kita masukkan ke dalam status. Nah, jadi status ini akan bernilai lulus atau tuntas, teman-teman. Jika kita berikan if di sini, nah ini dia. Jika si variabel nilai itu lebih dari atau sama dengan KKM. Kenapa saya berikan sama dengan? Karena nilai 75 itu masih tuntas. Jadi nilainya tidak tuntas kalau kurang. Mulai dari 74 ke bawah dia tidak tuntas. Nah, kalau ternyata nilainya itu dia kurang dari KKM, maka di sini akan kita berikan else. Nilainya adalah tidak tuntas. Jadi gitu ya teman-teman kondisinya. Kita akan memasukkan antara tuntas dan juga tidak tuntas ini ke dalam variabel status. Nah, dia akan bernilai tuntas jika nilainya lebih dari atau sama dengan KKM. KKM-nya berapa? 75. Dan di sini akan dinyatakan tidak tuntas kalau dia nilainya kurang dari, ya berarti yang tidak memenuhi. Kalau false, dia akan menjadi else gitu ya teman-teman. Coba ini kita jalankan. Nilainya 74, KKM-nya 75. Nah, dia harusnya false, dia menampilkan tidak tuntas harusnya. Oh ya, di sini statusnya belum kita print ya teman-teman. Jadi bawahnya sini untuk status kita print. Variabel status. Baru dia bisa ditampilkan tidak tuntas. Kalau nilainya kita ubah menjadi 75 nih. Oke, karena dia memenuhi, dia dinyatakan tuntas. Kalau nilainya lebih besar nih, misal 80 ya. Di sini nilainya kita berikan 80, kita save. Coba di sini saya CLS, kita jalankan, nilainya tuntas. Oke, sekarang nilai akan kita berikan inputan menggunakan inputan keyboard, teman-teman. Jadi di sini nilai itu adalah variabel dengan tipe data integer, karena nilai nanti saya nggak pengen ada komanya. Dia adalah input. Saya berikan narasi di dalamnya nilai titik 2. Sehingga kalau di sini kita jalankan jadinya seperti ini. Nilai kita inputkan misal 73. Oke, di sini kepencet ya teman-teman, ada simbol tadi di keyboard. Coba kita CLS dulu. Misal di sini kita jalankan. Kita jalankan dulu teman-teman. Misal nilai di sini 74, ya dia tidak tuntas. Kalau dia nilainya ternyata 86, maka dinyatakan tuntas. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk operator ternary ini dia pengkondisian yang sederhana. Kita gunakan dua kondisi saja.
Kalau tidak A maka B. Dia hanya dua kondisi seperti itu. Oke, mungkin itu untuk operator ternary teman-teman. Nanti kita tambahkan di studi kasus yang lebih kompleks untuk pembahasan selanjutnya. So, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap saksikan video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.